Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda dan Adinda yang soleh-soleha, ketemu lagi dengan Bunda ya di jam pembelajaran kedua. Hari ini kita akan mempelajari pendidikan lingkungan hidup. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ananda dan Adinda jangan lupa disiapkan untuk buku catatannya dan juga alat tulisnya. Nah, untuk pembelajaran kali ini tujuannya Bunda harapkan setelah Ananda Adinda menyimak video pembelajaran ini, kalian dapat menyebutkan tata tertib yang ada di sekolah dan di kelas. Kemudian Ananda juga dapat menyebutkan tata tertib lalu lintas, dan yang selanjutnya, Ananda dapat melaksanakan tata tertib yang ada di sekolah dan juga melaksanakan tata tertib yang ada di kelas. Nah, sebelum masuk ke materi hari ini, Bunda mau ingatkan lagi nih pembelajaran di minggu kemarin. Nah, pembelajaran di minggu kemarin itu memelihara lingkungan sekolah. Nah, untuk memelihara lingkungan sekolah, biasanya kita memperlakukan tata tertib. Nah, tata tertib pemeliharaan lingkungan sekolah bertujuan agar tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan indah di lingkungan sekolah. Nah, kemudian setelah kita melaksanakan tata tertib, berarti kita telah menghargai tata tertib pemeliharaan lingkungan sekolah. Nah, manfaatnya yaitu yang pertama, menumbuhkan sikap peduli pada lingkungan. Kemudian terciptanya lingkungan sekolah yang bersih dan sehat, dan menumbuhkan sikap tanggung jawab untuk melaksanakan kebersihan kelas. Nah, tata tertib kan harus kita laksanakan. Nah, bentuk pelaksanaan tata tertib pemeliharaan lingkungan sekolah yaitu yang pertama, melaksanakan piket kelas. Yang kedua, selalu membuang sampah di tempat sampah. Yang ketiga, tidak merusak peralatan sekolah yang ada di kelas. Kemudian yang keempat, tidak merusak dan mencoret-coret meja dan kursi sekolah. Kemudian tidak mencoret-coret dinding sekolah dan pagar sekolah. Merawat tanaman di taman dan di kebun sekolah. Dan yang terakhir, mengikuti kerja bakti yang diadakan di sekolah. Nah, kita masuk ke materi hari ini ya. Bunda akan menjelaskan tentang pengertian tata tertib dan tujuannya. Tata tertib adalah peraturan-peraturan yang harus ditaati. Tujuannya adalah untuk mengatur kedisiplinan, dan tata tertib dibuat untuk dipatuhi. Nah, hari ini Bunda akan membahas 3 tata tertib di tempat yang biasa kita datangi ya. Yang pertama, tata tertib di sekolah, yang kedua tata tertib di kelas, dan yang ketiga tata tertib lalu lintas atau tata tertib ketika kita sedang di jalan. Nah, yang pertama tata tertib di sekolah. Nah, banyak orang yang membutuhkan sekolah. Banyak orang yang berhubungan dengan sekolah. Siswa mendapat ilmu dan keterampilan di sekolah. Orang tua pun sering berhubungan dengan sekolah. Pemerintah mempunyai kepentingan kepada sekolah. Tidak heran banyak orang yang datang ke sekolah. Mereka datang untuk keperluan masing-masing. Karena selalu banyak orang yang datang dan membutuhkan sekolah, maka sekolah disebut sebagai tempat umum. Biasanya orang yang datang ke sekolah adalah orang-orang yang berhubungan dengan pendidikan. Kegiatan yang biasa dilakukan di sekolah antara lain belajar, mengajar, berdiskusi, membaca buku, dan melayani kepentingan pendidikan lainnya. Di setiap tempat umum, salah satunya sekolah, harus ada tata tertib yang jelas, tertulis, dan dipajang. Karena pasti banyak orang yang memasuki setiap sekolah. Yang pertama, kita akan membahas tata tertib di sekolah. Nah, untuk contoh tata tertib di sekolah yaitu yang pertama, datang tepat waktu. Kenapa datang tepat waktu menjadi tata tertib di sekolah? Karena supaya mendisiplinkan kita
untuk datang ke sekolah. Nah, yang kedua, memakai seragam sekolah yang lengkap sesuai aturan. Nah, semisal nih, hari Senin kita memakai baju merah putih. Kemudian hari Jumat memakai batik. Nah, kemudian yang ketiga, setiap siswa wajib belajar. Yang keempat, siswa tidak boleh bolos sekolah ya. Kemudian yang kelima, menjaga lingkungan sekolah. Nah, menjaga lingkungan sekolah ini materi pembelajaran minggu kemarin ya. Nah, yang keenam, berperilaku sopan kepada siapapun atau kepada warga sekolah. Yang terakhir, membawa uang secukupnya, jangan berlebihan ya. Nah, untuk tata tertib yang kedua yaitu tata tertib di lalu lintas. Nah, Bunda, kenapa tata tertib lalu lintas kita bahas? Karena tata tertib lalu lintas merupakan tempat umum juga. Jalan raya itu termasuk tempat umum dan di jalan raya pasti ada tata tertibnya atau kita bisa sebut tata tertib lalu lintas. Nah, tata tertib lalu lintas yang pertama, menaati rambu-rambu lalu lintas. Gak boleh, kalau misalkan rambu-rambu lalu lintasnya warna merah berarti kita harus berhenti. Kalau yang kuning harus hati-hati dan kalau warna hijau harus jalan ya. Nah, yang kedua, menghormati pengendara lain. Kemudian selanjutnya menggunakan lajur jalan sesuai aturan. Nah, kalau untuk pejalan kaki di jalan kita harus jalannya di trotoar ya. Nah, kalau untuk pengendara yang membawa kendaraan di jalan untuk mengendarai kendaraannya. Kemudian yang keempat, menyeberang jalan pada tempatnya. Nah, biasanya kita menyeberang jalan kalau tidak di jembatan penyeberangan, kita harus menyeberang di zebra cross. Dan yang terakhir, tidak parkir di sembarang tempat karena bisa menimbulkan kemacetan. Apalagi ketika parkir di pinggir jalan ya. Nah, yang ketiga, kita membahas tata tertib di kelas. Nah, untuk tata tertib di kelas ini termasuk tata tertib di tempat khusus karena tidak semua orang bisa masuk ke tempat khusus. Nah, untuk kelas sendiri adalah tempat khusus untuk belajar siswa-siswi sekolah. Nah, di kelas juga pasti kita ada tata tertibnya ya. Nah, kita sebutkan contoh-contohnya. Yang pertama, kita harus menghargai sesama teman sekelas. Kemudian mengerjakan pekerjaan rumah atau tugas. Nah, kemudian melaksanakan piket kelas. Yang keempat, tidak membuat kegaduhan di kelas ya. Dan yang kelima, dilarang membawa handphone dan membawa bekal secukupnya saja. Orang yang bijak akan malu jika melanggar tata tertib dan peraturan. Ingat, peraturan dan tata tertib itu dibuat demi kelancaran dan kebaikan kita semua. Kita harus bangga kepada semua orang yang telah menaati tata tertib. Orang yang melanggar tata tertib akan berakibat buruk pada dirinya, menanggung malu dan merugikan dirinya. Nah, di sini Bunda punya contoh akibat jika tata tertib tidak dipatuhi. Yang pertama, tata tertib di sekolah itu salah satunya yaitu datang tepat waktu. Nah, jika datang ke sekolah tidak tepat waktu, saat datang siswa lain sudah masuk, maka mengganggu siswa yang sedang belajar. Jadi kalian harus mematuhi tata tertib sekolah yang datang setiap tepat waktu. Kemudian contoh tata tertib di kelas itu salah satunya mengerjakan tugas. Nah, akibatnya jika kita tidak mengerjakan tugas di kelas, maka kita tidak akan memahami pelajaran yang sudah dipelajari bersama-sama di kelas. Nah, untuk contoh tata tertib di lalu lintas salah satunya menyeberang jalan di tempat yang penyeberangan jalan. Nah, jika kita tidak menyeberang jalan di tempat penyeberangan jalan, maka akan membahayakan bagi pengendara dan orang yang menyeberang jalan. Contohnya, kita mau menyeberang jalan tapi tidak di zebra cross. Itu akan mengganggu bagi pengguna jalan juga karena ketika kita menyeberang di zebra cross, otomatis untuk pengendara kendaraan
akan berhenti dan mempersilahkan untuk menyeberang jalan di zebra cross. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini, tata tertib yang ada di tempat umum seperti sekolah dan jalan ataupun tempat khusus seperti kelas harus kita patuhi. Karena tata tertib dibuat untuk mengatur kedisiplinan diri dan demi kelancaran serta kebaikan kita semua. Dengan menaati dan melaksanakan tata tertib, berarti kalian telah menghargai tata tertib tersebut. Karena manfaat kita melaksanakan tata tertib, kita akan merasa aman dan nyaman. Nah, untuk latihannya, Bunda punya 2 tugas ya. Yang pertama, mengisi tabel akibat dari ketika kita tidak mematuhi tata tertib, dan yang kedua, latihan soal pilihan ganda. Kalian bisa mengerjakannya di buku catatan atau boleh semisal kalian catat langsung pada dokumen ini ya. Alhamdulillah, demikian pembelajaran pendidikan lingkungan hidup hari ini. Jika ada Ananda Adinda yang masih belum memahami atau ada yang mau ditanyakan, masih bingung, bisa menghubungi wali kelasnya masing-masing ya. Terima kasih banyak untuk kalian semua Ananda Adinda yang soleh-solehah yang sudah menyimak pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.